Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aprilia Pratami, Ariful Mustajib, Linda Nurul Izah, Lisa Ainur Rohmah, Nuraimi Citra, Oktaviani Yosri Puspitasari, Rina Herlina Isriyah, dan Sipaan Sabilana. Apa itu lemak dan bagaimana perannya di dalam tubuh? Makanan berlemak menjadi makanan yang paling dihindari karena dianggap sebagai penyebab penyakit serius seperti stroke dan penyakit kardiovaskular lainnya. Selain itu, makanan berlemak juga dihindari terutama oleh para wanita karena dianggap sebagai pemicu bertambahnya berat badan. Namun, tahukah kamu bahwa lemak juga merupakan zat gizi yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh sama seperti protein dan karbohidrat? Kalau begitu, apa itu lemak dan bagaimana perannya di dalam tubuh? Lemak merupakan suatu senyawa organik yang termasuk ke dalam golongan lipid dan lemak tidak larut di dalam air. Lemak disebut juga triasil gliserol atau trigliserida karena terdiri atas 3 asam lemak dan 1 gliserol. Selain itu, lemak memiliki peran penting bagi tubuh, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai cadangan energi. Lemak merupakan sumber energi terbesar kedua setelah karbohidrat. Kedua, lemak sebagai isolator bagi tubuh. Sama seperti fungsi pakaian tebal, lemak membuat tubuh mempertahankan suhu atau panas tubuh. Ketiga, lemak membantu penyerapan vitamin. Beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K merupakan vitamin yang hanya larut di dalam lemak. Keempat, lemak membantu membangun sel serta memproduksi hormon. Untuk memenuhi perannya tersebut, lemak dalam tubuh akan diproses melalui proses metabolisme lemak. Secara umum, lemak atau trigliserida akan mengalami proses lipolisis sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Selanjutnya, gliserol akan dirubah menjadi gliserol fosfat. Setelah menjadi gliserol fosfat, akan berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat. Setelah itu, akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Melalui proses glikolisis, gliseraldehid 3 fosfat akan menghasilkan asam pirufat. Nantinya, asam pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA lalu masuk dalam siklus Krebs untuk membentuk energi atau ATP. Kemudian, asam lemak bebas. Asam lemak bebas akan dioksidasi hingga menghasilkan asil koenzim A. Setelah itu, asil koenzim A akan mengalami 5 kali beta oksidasi hingga menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA selanjutnya akan dibawa ke siklus Krebs untuk membantu pembentukan energi atau ATP. Selain itu, asetil-CoA juga dapat melalui proses ketogenesis, di mana proses ini akan menghasilkan badan keton. Badan keton akan banyak pada kondisi ketoasidosis. Ketika kondisi oksidasi asam lemak meningkat, maka akan terjadi kondisi ketoasidosis yang menyebabkan pH tubuh menjadi turun. Selain itu, kondisi ketoasidosis menjadi karakteristik dari 2 kondisi tubuh. Yang pertama, terjadi apabila tubuh kelaparan, dan yang kedua, terjadi akibat diabetes mellitus. Selain penjabaran secara umum, berikut merupakan 3 jalur metabolisme lemak. Yang pertama, jalur metabolisme eksogen. Pada jalur ini akan memetabolisme lemak yang ada di dalam usus halus. Lemak tersebut dapat berasal dari makanan yang kita makan. Makanan tersebut mengandung trigliserida dan kolesterol. Selain itu, lemak-lemak tersebut dapat berasal dari empedu. Hati mengeluarkan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak. Empedu ini juga mengandung kolesterol yang akan kembali diserap oleh sel usus. Di dalam lumen usus, trigliserida dan kolesterol akan diserap oleh sel usus. Pertama,
trigliserida akan diserap sel usus dalam bentuk asam lemak bebas. Selanjutnya, asam lemak bebas di dalam sel usus akan kembali menjadi trigliserida, lalu bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein membentuk kilomikron. Kedua, untuk kolesterol akan diserap oleh sel usus dalam bentuk tetap. Lalu, kolesterol tersebut di dalam sel usus akan diubah menjadi kolesterol ester. Selanjutnya, akan bergabung dengan fosfolipid dan apoprotein B membentuk kilomikron. Pada gambar tersebut, bagian merah pada kilomikron merupakan fosfolipid, lalu bagian biru merupakan apoprotein, serta di dalamnya terdapat warna kuning dan hitam yang merupakan trigliserida dan kolesterol. Kemudian, kilomikron yang dihasilkan karena bentuknya terlalu besar untuk memasuki pembuluh darah, kilomikron tersebut akan keluar melewati sel usus menuju saluran limfa. Selanjutnya akan menuju ductus thoracicus, baru pada akhirnya menuju aliran darah. Di dalam pembuluh darah, kilomikron akan mengalami banyak metabolisme. Pertama, bagian trigliserida di dalam kilomikron akan terhidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel atau sel pembuluh darah, hingga berubah menjadi asam lemak bebas. Asam lemak bebas tersebut akan disalurkan menuju jaringan adiposa. Jika terlalu banyak asam lemak bebas, sisanya akan menetap pada kilomikron dan akan dibawa menuju hati dan menjadi trigliserida hati. Kedua, untuk kolesterol tidak disalurkan kemanapun atau tetap berada di dalam kilomikron hingga membuat kilomikron mengandung lebih tinggi kolesterol dibandingkan dengan trigliserida. Maka, kilomikron tersebut disebut dengan kilomikron remnan yang akan melalui pembuluh darah menuju ke organ hati. Jalur metabolisme selanjutnya adalah metabolisme endogen. Pada jalur ini akan memetabolisme lemak yang ada di hati dan akan disalurkan menuju sirkulasi darah. Hati mensekresi trigliserida dan kolesterol. Jika trigliserida dan kolesterol ingin memasuki aliran darah, maka harus berikatan dengan fosfolipid dan apoprotein B100 membentuk VLDL atau Very Low Density Lipoprotein yang mengandung lebih tinggi trigliserida dibandingkan kolesterol. Di dalam sirkulasi darah, trigliserida kembali mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase dari endotel pembuluh darah akan membentuk IDL atau Intermediate Density Lipoprotein, di mana kadar trigliseridanya dan kadar kolesterolnya sama. Kemudian, IDL akan kembali dihidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase membentuk LDL atau Low Density Lipoprotein. Lipoprotein jenis ini mengandung kolesterol lebih tinggi dibandingkan trigliserida. Lipoprotein jenis ini juga sering disebut kolesterol jahat. Sebenarnya, kolesterol pada LDL akan disalurkan menuju jaringan steroidogenik yang mempunyai reseptor LDL. Contohnya, kelenjar adrenal, testis, dan ovarium. Kolesterol LDL ini akan dikembalikan juga ke hati. Namun, dalam perjalanannya dapat terjadi oksidasi. Jika oksidasi terjadi, lalu kolesterol ditangkap oleh reseptor scavenger A dari sel makrofag. Lalu, sel makrofag menangkap terlalu banyak kolesterol, maka sel tersebut akan berubah menjadi sel busa. Sel busa merupakan salah satu penyebab dari arteriosklerosis, di mana kondisi ini membuat pembuluh darah menjadi kaku. Perubahan sel makrofag menjadi sel busa menjadi akhir dari jalur metabolisme endogen. Jalur ketiga yaitu RCTP atau Reverse Cholesterol Transport Pathway.
pada jalur metabolisme ini khusus untuk memetabolisme HDL atau High Density Lipoprotein. HDL dikeluarkan oleh hati dan usus menuju pembuluh darah. HDL memiliki kadar kolesterol rendah, disebut HDL nascent atau HDL baru. HDL nascent pada pembuluh darah akan mengambil kolesterol pada sel makrofag dari jalur endogen. Hal ini sangat menguntungkan karena mengambil kolesterol dari sel makrofag dengan bantuan ABC1 atau adenosine triphosphate binding cassette transporter 1, sehingga HDL nascent berubah menjadi HDL mature atau HDL dewasa. HDL ini memiliki kadar kolesterol tinggi sehingga akan diesterifikasi oleh LCAT atau lectin cholesterol acyltransferase menjadi kolesterol ester. Kemudian, kolesterol tersebut ada yang langsung dibawa menuju hati, lalu ditangkap oleh reseptor scavenger B1. Tetapi, ada pula yang dalam perjalanannya akan bertukaran dengan trigliserida dari VLDL dan IDL. Proses ini akan dibantu oleh CETP atau Cholesterol Ester Transfer Protein, dan pada akhirnya akan kembali menuju organ hati. Dari penjelasan yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui terdapat 5 kelas lipoprotein. 5 kelas lipoprotein tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kilomikron, yang kedua, VLDL, yang ketiga, IDL, yang keempat, LDL, dan yang kelima, HDL. Selanjutnya, kilomikron mulai muncul di aliran darah sekitar 60 menit setelah makan makanan berlemak, dan biasanya akan dibersihkan dalam waktu 6 hingga 8 jam dengan bantuan enzim lipoprotein lipase. Pada dasarnya, tiap orang memiliki sistem pencernaan dan respon terhadap makanan yang berbeda-beda. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, di antaranya kondisi psikologis, jenis kelamin, hingga jenis makanan yang dikonsumsi. Secara umum, dibutuhkan waktu sekitar 24 hingga 72 jam lamanya bagi tubuh untuk mencerna makanan berlemak. Selain itu, dalam 1 gram lemak mengandung 9 kalori. Hal inilah yang dapat memicu bertambahnya berat badan apabila mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.